Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nur Fitriani Fatma Kholida STMT. Saya mengajar di Universitas Semarang, Fakultas Teknik, Program Studi S1 Teknik Sipil. Saya mengampu mata kuliah Struktur Beton Bertulang pada mahasiswa semester 5 dengan bobot 3 SKS. Struktur beton bertulang merupakan salah satu mata kuliah wajib. Materi kuliah ini membahas tentang material, kekuatan, kemampuan layan, perilaku, analisis, dan desain struktur beton bertulang yang merupakan berkelanjutan dari mata kuliah struktur beton dasar. Sehingga mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah ini wajib telah mengikuti mata kuliah struktur beton dasar. Capaian pembelajaran dari mata kuliah struktur beton bertulang ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar struktur beton bertulang dan mahasiswa mampu menganalisis serta merencanakan struktur beton. Kompetensi dasar yang diharapkan yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan konsep perencanaan struktur beton bertulang serta mampu menjelaskan sifat-sifat mekanis beton dan tulangan baja. 2. Mahasiswa mampu menggunakan standar nasional maupun internasional perencanaan struktur beton. 3. Mahasiswa mampu menghitung pembebanan pada struktur beton bertulang. 4. Mahasiswa mampu merancang dan menganalisis elemen-elemen struktur beton yang terdiri dari balok, plat, fondasi, dan kolom. Materi pembelajaran dalam satu semester meliputi 1. Analisis dan desain balok tulangan rangkap. 2. Geser dan torsi balok. 3. Plat lantai. 4. Perencanaan kolom. 5. Kolom biaksial. 6. Kolom uniaksial. 7. Pondasi. Metode pembelajaran yang saya gunakan problem based learning, diskusi tanya jawab, dan tugas kelompok. Penilaian yang saya lakukan untuk mata kuliah struktur beton bertulang yaitu secara langsung dilihat dari mahasiswa aktif menjawab dan pada saat diskusi, kemudian keaktifan dalam proses asistensi. Teknik pemberian tugas yang saya berikan secara offline di kelas dengan menjelaskan TOR tugas besar. Kemudian kriteria penilaian, kehadiran mahasiswa saya beri persentase 10%, penugasan 20%, UTS 30%, dan ujian akhir 40%. Kemudian referensi yang dapat mahasiswa gunakan salah satu yaitu buku dari Iswandi Imran dan Fajar Hendrik tentang perencanaan lanjut struktur beton bertulang dan lain-lain yang berkaitan. Buku-buku referensi dapat dibaca pada perpustakaan di Universitas Semarang. Di sini saya sampaikan contoh pembelajaran selama saya memberikan perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, sehat ya kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai silahkan untuk isi presensi dulu. Ya, presensinya sudah saya buka. Silahkan untuk diisi, saya kasih waktu 1 menit. Oke, sudah ya? Langsung aja kita ke materinya. Ya.
Hari ini adalah pertemuan ke-10. Untuk CPL-nya dapat menguasai dan memahami konsep teoritis di bidang teknik sipil secara umum dan konsep teoritis khusus di dalam bidang teknik sipil secara mendalam, serta dapat memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Untuk CPMK-nya, mahasiswa mampu menghitung pembebanan pada struktur beton bertulang. Mahasiswa mampu merancang dan menganalisis elemen-elemen struktur beton yang terdiri dari balok, plat, pondasi maupun kolom. Sebelum kita melanjutkan di materi ini, kombinasi tekan dan lentur pada kolom, saya mau tanya dulu, kita review beberapa materi yang sudah saya sampaikan di minggu kemarin. Ada yang masih ingat kolom itu apa, fungsinya untuk apa? Ya, silakan Mas. Ya, poinnya adalah secara merata. Kenapa? Karena kalau nggak merata, itu nanti efeknya adalah ke pondasinya. Apalagi untuk di daerah-daerah yang tanahnya itu lunak. Jadi misalkan kita punya suatu struktur ya, kita punya suatu struktur, tapi bebannya itu nggak merata. Nggak meratanya cuma di sebelah sini aja, otomatis dia akan mengalami penurunan di sebagian pondasi tadi. Akhirnya bangunanmu tuh bisa jadi miring. Nah, itu adalah salah satu dari kenapa harus merata. Dan untuk rasionya berapa? Rasio kolom berapa? Rasio kolom 1-6%. Ya, betul banget. Tapi di lapangan itu biasanya dipakainya ya 5%, betul. Terus kenapa sih harus ada rasio itu? Kenapa? Rasio sendiri itu apa rasio? Oh iya, betul banget. Jadi kalau rasionya terlalu tinggi itu tidak boleh, rasionya terlalu rendah itu tidak boleh, terlalu renggang tidak boleh, terlalu sempit juga tidak boleh. Nanti jadinya efeknya adalah segregasi. Kalau misalkan dia terlalu sempit di antara tulangan itu. Kalau split itu biasanya kan 5-10. Kalau untuk beton normal itu biasanya ukurannya adalah sekitar 10 mili. Nah, itu kalau dia tidak mampu untuk masuk di antara celah-celah tulangan tadi, itu akan mengakibatkan segregasi. Jadi nggak merata gitu. Semennya di bawah, splitnya atau batunya tadi di atas. Oke, sekarang kita masuk ke kombinasi beban tekan dan lentur kolom. Kolom merupakan elemen tekan yang menumpu balok dengan memikul gaya-gaya pada lantai. Sama halnya dengan balok, kekuatan kolom ini dievaluasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah distribusi regangan di sepanjang tebal kolom itu bersifat linier, dianggap sama gitu maksudnya. Tidak terjadi slip antara beton dan tulangan. Regangan tekan maksimum beton pada kondisi ultimate 0,003 dan kekuatan tarik beton dapat diabaikan kalau di kolom. Kalau di balok itu kan diperhatikan sekali ya, untuk apalagi di daerah tariknya. Di daerah tarik itu pasti untuk tulangan pokoknya itu lebih diperhatikan, karena kalau misalkan balok itu kan dia kuat terhadap tekan tapi lemah terhadap tarik, sehingga dia bisa dibantu tulangan untuk mengantisipasi terjadinya keruntuhan. Ini adalah tipe kolom yang sering kita jumpai. Untuk yang pertama ini adalah kolom bersengkang. Kolom bersengkang ini dia memiliki sebenarnya kalau di bangunan biasa ini itu tidak ada namanya diamond atau diamond. Nah, ini itu termasuk kombinasi dari penulangan. Biasanya nggak ada, cuman biasanya kotaknya tok ini. Nah, ini kalau kita gambarkan secara utuh, ini bentuknya adalah seperti ini. Ini tulangan pokoknya ya, yang titik-titik ini tadi. Terus nah yang ini adalah sengkangnya, luarnya ini ya, yang vertikal. Terus kemudian ada kolom bertulang spiral.
Nah, kalau bertulang spiral itu dia sebenarnya lebih efisien digunakan ketimbang yang persegi biasa. Karena kalau persegi itu nanti saya lihatkan ya, pembebanannya itu lebih kuat yang mana gitu. Terus tapi jarang dipakai yang spiral karena dianggap kurang estetik. Terus juga untuk beneran spiral ya, beneran bunder bulet itu membutuhkan backgasting yang dia benar-benar presisi kayak gitu. Jadi ya minusnya paling di situ. Cuma orang lebih gampang pakai yang persegi ini. Terus kemudian ada kolom komposit ya. Kolom komposit ini dia ada baja konvensionalnya. Ini baja HWF. Dikasih tulangan lagi, dikasih sengkang lagi, kemudian dia baru dicor atau jadinya tuh akhirnya komposit, dia ada 2 di situ. Ini biasanya untuk bangunan-bangunan yang berisiko tinggi seperti jembatan biasanya. Terus kemudian pabrik yang dia itu membutuhkan kekuatan lebih atau mungkin dia ada alat berat di dalamnya situ. Nah, itu dia biasanya pakai komposit. Karena apa? Mahal. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhannya itu eman-eman gitu. Jadi ini ada tulangannya dari baja aja itu kan udah mahal ya, ditambah lagi sama ada betonnya lagi. Nah, itu jadi double gitu. Kalau tidak penting banget ya emang nggak disarankan. Ini adalah pada saat konstruksi ya, ini ketika penulangan. Setelah penulangan itu adalah backgasting. Nah, di backgasting, setelah di backgasting di pengecoran. Setelah pengecoran dilepas backgastingnya. Nah, ini yang namanya struktur. Kadang kok jadi bangunannya bagus-bagus padahal aslinya tuh cuman kayak gini. Itu sebenarnya tuh di arsiteknya gitu. Jadi sekarang nih ya, bangunan-bangunan sekarang contohnya adalah bangunan yang di sana itu dia kayaknya kok miring-miring gitu. Padahal aslinya dalamnya tuh juga kotak-kotak. Itu dia hanya main di arsiteknya aja, di luarnya aja. Karena apa? Karena lebih murah. Lebih murah mainan arsitek daripada mainan struktur. Karena kalau mainan struktur bahayanya kalau dia tidak pas, ada fail sedikit itu bahaya gitu. Tapi kalau arsitek itu cuma hanya untuk estetik aja, jadi itu nggak masalah. Kalau misalkan ada yang kurang dikit itu masih bisa dibenerin, masih oke lah gitu. Taruhannya tuh nggak nyawa gitu loh. Nah, kalau kita orang sipil kita harus mempertahankan kode etik ya, termasuknya itu kita harus sesuai dengan proporsi. Apalagi kalau sekarang di kita itu kan harus sesuai dengan SNI. SNI kita adalah 2847 tahun 2019. Oke, berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan pada kolom bundar yang dipasang sengkang spiral ya, mempunyai duktilitas yang lebih baik dibandingkan dengan kolom persegi. Jadi ini tuh nggak ngarang ya, semua itu apalagi kita sebagai akademis itu pasti merujuknya tuh ke jurnal. Kita harus bisa mengakses jurnal untuk mendapatkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan itu melalui jurnal. Ini adalah hubungan beban defleksi kolom dengan variasi sengkang. Ini adalah beban yang ditumpu ya. Ada 100 kips, 200 kips sama aja kayak kilonewton gitu ya, maksudnya kilogram gitu. Nah, ini adalah defleksinya atau molornya apa ya? Istilahnya defleksi itu jadi dia kemampuan layan. Semakin dia panjang berarti semakin ductile, semakin dia elastis gitu maksudnya. Nah, ini tanpa adanya variasi sengkang atau tadi ada diamond. Lihat ya yang pertama tadi, itu kan ada diamond lah. Ini adalah posisi yang tidak tanpa diamond. Ya udah, dia sampai atas, sampai di puncaknya dia langsung mengalami defleksi, langsung fail, langsung runtuh gitu ibaratnya. Sementara yang mengalami yang tadi kita kasih variasi sengkang gitu, dia lebih ductile. Setelah mencapai puncak turun, dia masih bisa molor. Perlu diketahui bahwa kita itu di Indonesia hidup di antara 2 samudra ya dan 2 benua. Sering sekali terjadi apa? Gempa bumi. Apalagi Indonesia itu
kita berada di pegunungan Pasifik ya, sepanjang Sumatera sampai NTT itu full gunung. Jadi sekali gunungnya meletus itu mengakibatkan gempa bumi. Nah, maka itu daktilitas perlu diperhatikan. Daktilitas ini salah satunya adalah ini gitu. Jadi ketika sesuatu terjadi seperti gempa bumi contohnya. Nah, yang mengakibatkan ini tadi sengkang. Jadi jangan main-main sama sengkang. Kelihatannya sepele, ketika di lapangan enggak ada tekuannya, enggak ditekuk, itu juga sama aja untuk apa gitu. Jadi lebih baik kita kalau misalkan nanti ya sebagai pengawas, kita juga harus benar-benar mengawasi dengan baik. Karena eman-eman kalau sudah dibikin biayanya banyak tapi fungsinya nggak nyampe gitu kan eman-eman. Nah, ini nanti daktilitasnya ini dilihat dari situ. Macam jenis kolom beton berdasarkan beban yang bekerja. Ada kolom konsentrik dan ada eksentris. Tapi pada kenyataannya semua itu terjadi momen. Gak mungkin M-nya itu 0, itu tidak mungkin. Momen terjadi kalau ada gaya dan ada jarak. Nah, untuk kolom eksentris ini pada prakteknya di lapangan itu kita selalu ada safety faktornya. Buk menowo, misalkan nanti di lapangan itu kontraktor tidak sesuai dengan titik beratnya untuk melakukan pengecoran dan lain sebagainya, kita mengantisipasi adanya human error. Makanya kita tetap perhitungan yang namanya eksentrisitas. Nah, ini untuk nilai eksentrisitas minimum ya, biasanya diambil 10% dari tebal kolom untuk kolom persegi dan 5% diameter untuk kolom yang diberi spiral. Ini adalah macam-macam keruntuhan pada struktur. Yang pertama ini ada mengguling atau overturning nomor 1. Ya, ini akibat beban yang ada di sampingnya, terus kemudian amblas. Kalau kalian ingat tahun 2018 atau 2008 itu ada likuifaksi di daerah Palu. Itu kalian searching aja, di Palu tuh pernah terjadi likuifaksi yang dimana tanahnya itu dia mengalami amblas ke bawah, beneran itu satu kabupaten apa satu kecamatan tuh amblas. Nah, kalau itu biasanya kita ukur dari apa? Kita ukur dari tanahnya itu dia sebelum kita melakukan pasti kan kita tes uji tanah dulu ya. Nah, uji tanahnya itu bagaimana? Yang bahaya itu, tapi untuk yang di sini kita bisa mengantisipasi dengan kekuatan kolomnya. Tapi kalau misalkan itu sudah dari tanahnya tadi, dari apalagi inti bumi, itu yang di luar kuasa kita. Ada hal yang mungkin kita sudah lakukan dengan sebaik-baiknya, tapi ada kehendak yang lain untuk itu. Terus kemudian ada collapse atau soft story effect ya, nomor 3. Nah, kalau ini dia di bagian join dari kolom dan balok, ini dia mengalami kegagalan struktur. Terus kemudian keempat ini memutar atau rotation, salah satunya adalah dari gempa. Nomor 3 dan nomor 4 itu kebanyakan dari bencana alam. Ini adalah contoh ketika terjadi bencana alam. Yang pertama ditumpu, jadi kolom itu adalah struktur utama dari suatu bangunan. Kalau kolomnya ini tadi dia sudah kolaps, otomatis di atasnya dia akan menyambung. Ini coba 1, 2, nah ini nyambung seterusnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini tuh lemahnya di apa sih? Ini loh, bagian joinnya. Bagian join sambungan antara kolom dan balok pas ditekuannya itu seperti apa gitu. Nah, itu kita harus perhatikan untuk di joinnya. Nah, ini contoh ketika terjadi getaran dari mana? Kalau dari sini ya dari gempa bumi itu tadi. Nah, ini adalah kolom pada flyover ya. Ini flyovernya ini tadi kita ulangi lagi ya. Harusnya dia lurus tapi dia mengalami geser atau shear. Shear-nya ini, nah ini bisa ditahan sebetulnya apabila sengkangnya itu memang berfungsi dengan baik. Ini sebenarnya sudah bagus, dia tidak mengalami keruntuhan, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan ini diperkuat lagi. Terus kemudian, nah ini kira-kira kenapa? Coba, kira-kira kenapa? Ya?
Ya betul banget, jarak sengkangnya ini terlalu jauh, jadi bisa dilihat ini jaraknya terlalu jauh, dia bisa mengalami backling atau tekuk, jadi dia lebih melendut gitu, dia bisa mengalami lendutan. Kalau ini kenapa kira-kira yang sini? Kenapa kira-kira? Nah ini sama juga. Ini untuk daerah sengkangnya ini juga lemah, dan yang bagian di sambungan antara kolom dan baloknya di joinnya ini juga kurang baik. Sama halnya dengan yang di pojok sini. Oke, ini adalah efektivitas dari kekangan penampang persegi. Bisa dilihat ini terlalu jauh ya. Nah ini adalah terlalu dekat, jadi lebih efektif kalau dia pakai yang diamond. Ini sama ya. Ini sama juga, ini gempa di Taiwan tahun 99, gempa di India tahun 2001 dan seterusnya. Nah, ini adalah detail dari penulangan. Ini jarak sengkangnya ini ya harus diperhatikan. Dan sambungannya juga jangan lupa. Ada beberapa tipe kolom ya, ini kapan harus menggunakan kolom bulat, kapan harus menggunakan kolom persegi penulangan 2 sisi, dan kapan menggunakan kolom persegi 4 sisi. Apabila E per H-nya itu 0,1 penampangnya bulat, E per H-nya lebih dari 0,2 ya itu menggunakan persegi penulangan 2 sisi, dan 4 sisi untuk kurang E per H kurang dari 0,2. Nah ini konfigurasinya. Terus, nah ini adalah pertemuan kolom dan balok ya, ini join untuk sambungannya ya. Ini perlu diperhatikan sambungan lewatan, ini nanti masuk babnya. Ini harus ada kaitnya sampai ke dengan kolom. Kalau nggak ada, yaitu bisa lepas kalau terjadi goyangan. Ini adalah mekanisme keruntuhan kolom ya. Singkat saja, ini sama aja kayak yang pertama tadi. Setelah dia mencapai titik puncak, berapa lama dia mampu berdefleksi atau mengalami lendutan. Ini adalah keruntuhan kolom, ini keruntuhan konsentrik dan ini eksentrik. Ini ketika diumpamakan ya, ini adalah bebannya dia di tengah-tengah, dan ini adalah beban di samping, tidak di titik beratnya. Ini adalah kolom pendek yang dibebani secara konsentrik. Oke, ini adalah kolom dengan penulangan spiral dan penulangan pengikat. Ini untuk perhitungan dari PN-nya. Nah, nilai kekuatan nominal atau PN itu harus dikalikan dengan faktor reduksi. Untuk tulangan spiral 0,7 dan untuk tulangan pengikat adalah 0,65. Ini adalah rumus untuk kolom dengan tulangan spiral atau bulat ya. Yang satunya adalah kolom dengan tulangan pengikat. Oke, ini saya ada soal kolom pendek berikut dibebani dengan gaya aksial. Hitung kekuatan aksial nominal atau PN-nya tadi berapa dengan FC 27,6 MPa dan FY-nya 400 MPa. FC-nya 27,6. Ada yang bisa? Silahkan maju ke depan. Oh ya, silahkan. Atau ini bisa nggak ya hitam? Oh, kok merah sih? Itu aja mbak, nggak apa-apa mbak, nggak bisa mbak.
Oke, ini bener ya. Jadi karena dia tadi bentuknya persegi, jadi dia dikalikan 0,8 untuk kekuatan aksial nominalnya. Sampai sini apa ada pertanyaan? Ya? Nah, itu tadi yang sudah kita bahas, beberapa adalah akan terjadi backlink atau failure. Balik lagi ke sini tadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan kegagalan kolom ya. Ini salah satunya adalah karena terjadinya sengkangnya tadi tidak sesuai atau tidak diperhitungkan, bisa terjadi mengguling, kolaps, bahkan bisa memutar. Oke, ada lagi? Ya. Berarti sudah terbangun ya maksudnya ya. Kalau sudah terbangun itu ada beberapa hal. Jadi kalau kita sekarang di Indonesia itu sudah diwajibkan untuk pasca jadi strukturnya itu harus dicek dulu. Harus dicek dulu bahwa sesuai nggak sama spesifikasinya tadi. Selain kalau misalkan di lapangan ada uji di lab ya kan. Nah itu juga perlu adanya pengujian langsung pada struktur Anda tadi. Salah satunya bisa menggunakan untuk kuatakan beton, itu bisa menggunakan hammer test. Terus untuk mengetahui apakah benar jarak tulangannya tadi itu benar nggak? Misal 6D22, benar nggak ini total di dalam itu ada tulangan 6 itu bisa pakai menggunakan rebar test seperti itu. Jadi banyak memang faktor yang diperlukan uji selanjutnya setelah bangunan itu jadi, untuk memastikan bahwa oh kita tuh nggak dibohongin loh sama kontraktornya, ini tuh sudah sesuai loh spesifikasinya sama perencanaan yang sudah direncanakan sebelumnya. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Oke. Karena tidak ada pertanyaan lagi, jadi saya cukupkan pertemuan kita di minggu ini. Sampai ketemu lagi nanti di minggu depan. Untuk presensinya sudah selesai ya tadi? Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.